Ya, siapa Anda bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kami Purnawirawan akan menghormati pahlawan-pahlawan yang berulang ke-30 DKI. Ya Bapak, kami tadi juga pagi dari Kodam juga melaksanakan dan 30 orang Ya. sesuai dengan protokol. Ya, saya hargai protokol itu. Kalau begitu gini aja, Pak. Pak, silakan dulu wartawan dulu. Pak, gini. Siap. Ikuti apa yang disampaikan oleh Dandim ya. Dandim. Kalau kita ada lebih dari 30 orang, bergantian. Kita keluar, nanti yang lainnya. Maka sekarang ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Dandim. Dia juga tugas, melaksanakan tugas, ya kan? Jadi kita 30 orang, ya kan? Wakil 30 orang, karena itu nanti kalau ada lebih lagi, yang lainnya 30 orang lagi, yang boleh gantian. Ibu, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana, dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu sebelum COVID ini datang. Saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru, sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini 1442 Hijriah akan terjadi, Pak. Serentak di mana-mana, perang. Yobana parang, melempar-lemparkan rudal. Memang tembak-tembakan, pakai komputer, pakai teknologi canggih, banyak negara dan kota-kota yang akan hancur. Di samping dengan bencana-bencana alam, serentak terjadi krisis, kelaparan ekonomi, hancur dan sebagainya. Dan ini berdampak berat kepada kita. Wallahi, sungguh demi Allah, yang paling berat menjalani ujian inilah orang-orang yang tinggal di kota-kota. Saya sebenarnya tidak mau menyampaikan ini, kayak penakutin orang. Ambo ingin kamu saji untuk tandang hatimu. Kau sudah dengan ustaz kau mengaji, kacau hatimu gini. Saya menyampaikan agar kita siap-siap. Persiapan terbaik itu adalah iman, amal soleh, doa, dan berbungkuskan sabar, bermodalkan sabar. Tidak ada yang lain. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya, Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat, tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu, kata Rasulullah, banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana-mana, bunuh-bunuhan, perang di mana-mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan, karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga, Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Khalas. Dan ini sangat berat, Pak. Kenapa? Pedagang, dagangannya sepi. Orang kantor, kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi. Pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak, banyak pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah COVID ini menyerah, Masya Allah, ke depan kayaknya ini agak akan selesai sampai akhir tahun, Pak. Tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020 ini. Menurut WHO ini akan nyambung sampai 2021. Ini saja sudah ngap-ngapan. Dan kita sudah terancam resesi. Indonesia, Singapura sudah resesi resmi, Jepang resmi, Spanyol resmi, Prancis resmi, Inggris resmi. Negara-negara Arab Saudi juga, sebegitu hebatnya itu, kayanya itu Arab, sekarang sudah mengalami krisis ekonomi akut.
Indonesia kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita itu cukuplah orang kafir saja yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang-orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kok. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak, Pak? Saya bertanya, tolong dijawab Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan, dan Al-Quran menceritakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga